Kesalahannya kok terlalu longor. Kak Hesti, Itulah Kesalahannya kau terlalu longor. itulah mengapa jikalaulah Tuhan mesti berbentuk manusia dan berjenis kelamin laki-laki, maka di sana tidak ada letak keadilannya. Karena yang diciptakan oleh Tuhan ini yang namanya manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Maka kalau dikata orang Kristen berkata bahasanya marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita, lalu itu diasumsikan, diartikan bahasanya Tuhan itu mirip manusia, maka Tuhan Kristen bencong jadinya gitu loh. Silakan. karena tujuan Yesua ini datang ke bumi, menyatakan dirinya, tujuannya untuk menebus manusia. Makanya diserupakan dengan manusia, Bang. Begitu. Akhi Faruk tak ada suaranya. Izin Akhi Faruk. Menebus manusia dari siapa? Dari siapa? Menebus manusia dari siapa? Dari manusia berdosa, Bang. Makanya Tuhan Yesua ini menyatakan dirinya, Bang. Contoh ini, Margaret, kasih analogi ya. Kau menggadaikan emasmu, lalu ketebus. Aku tebus kemana ini emasmu? Ke pegadaian, ke tempat orang yang kau gadai. Itu namanya menebus. Ya, ada sosok yang kita datangi untuk menebus sesuatu yang kita inginkan. Sekarang ketika Tuhan mau menebus manusia, dari siapa Tuhan mau menebus manusia? Margaret. Dari perintah Bapaknya, Bang, supaya dia taat. Iya, supaya dia mentaatinya. Iya, dari perintah Bapaknya. Oke. Yesus yang menebus manusia ini dari perintah Bapa, apakah dia Tuhan? Tuhan, Bang. Bapa yang menggenggam manusia ini, yang menjadi tempat penebusan yang dilakukan Yesus dia terhadap manusia, apakah Bapa ini juga Tuhan? Ya, Bang, itu satu pribadi. Bagaimana bisa satu pribadi, ya Allah ya? Yesus Bapak itu, Bang. manusia. Iya. Bapak pribadinya apa? Karena Bapak tidak bisa kita lihat kan, Bang. Jadi Saya Bapak tanya, itu ketika Bapak menyatakan saja diri. tidak bisa, Bapak saja tak bisa kau lihat, ya kan? Yesus bisa kau lihat. Bagaimana kau satukan pribadi yang tidak terlihat dengan pribadi yang terlihat? Makanya Kita melihat syarat mutlak untuk jadi oten harus longor. Kalau enggak longor, enggak mungkin bertahan di oten. Karena berupaya mematikan akalnya. Bagaimana bisa satu hakikat yang daging terlihat dengan hakikat yang tidak terlihat disatukan pribadinya? Nggak akan bisa. Daging sama daging saja tidak bisa disatukan kepribadiannya. Laki sama perempuan aja nggak bisa sama, nggak bisa disatukan kepribadiannya. Laki punya kepribadian begini, perempuan punya kepribadian begini, gitu loh, nggak bisa disatukan. Jadi apa yang ada pada kalian cair, abang musafirnya, masya Allah bang musafir, Masya Allah, tunggu dulu. Bang Baro, berhasil kan sektor raba-rabaku? Oh, jangan main. Kan? Jangan main kle sama Roh Kudusku. Aku kalau udah manggil Roh Kudus, tengok tuh nongol langsung kan. Masya Allah, Bang. Bang Musafir, syukron abangku. cair ya. Gini, Bang. Jadi kan, Bang. King, kau tengok kan King? Bang Musafir, kan tadi aku sektor raba-raba King. King, kau tengok kan King? Dan main-main kau sama Roh Kudusku King. Lanjut. Jadi, Bang, firmannya Bapak itu adalah Yesua, Bang. Menurut Abang, firmannya Bapak itu hidup apa enggak? Oke, firmannya Bapak itu adalah Yesua. Ya, arti firman itu adalah perkataan. Berarti perkataan Bapak itu adalah Yesua. Betul? Betul, Bang. Di Yohanes 1 ayat 2, firman itu sudah hidup menjadi daging, Bang. Iya, firman itu artinya apa? Sepengetahuanmu, Margaret? Firman itu artinya daging, Bang. Perkataan Bapa sudah menjadi daging. Iya.
perkataan Bapak kan. Perkataan Bapak telah menjadi manusia, betul? Telah hidup menjadi daging, Bang. Iya, perkataan Bapak telah hidup menjadi daging, betul? Betul. Nah, perkataan Bapak tidak hanya menjadi daging. Perkataan Bapak pun telah menjadi langit, menjadi bumi, jadi matahari, jadi cakrawala. Apakah jika perkataan Bapak itu menjadi manusia, menjadi daging, lalu daging itu jadi Tuhan? Ya, jika perkataan Bapak berubah menjadi manusia, lalu manusia itu adalah Tuhan, maka Tuhanmu banyak. Ketika Bapak berfirman, jadikan matahari, jadi matahari berarti matahari pun Tuhan kau. Bumi juga Tuhan kau. Langit juga Tuhan kau. Makanya berkali-kali ku bilang syarat jadi oten, otaknya harus sengklek. Kalau nggak sengklek, nggak mungkin jadi oten. Syarat kedua jadi oten harus membantah Bibel. Sudah jelas dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, bersemayam dalam terang, bukan bersemayam di atas perahu lalu ketiduran. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Tuhan itu tidak bersemayam di dalam rahim. Tuhan itu tidak bersemayam di dalam perut bumi. Tuhan itu tidak bersemayam dan jalan-jalan di bumi, tidak. Tapi dia bersemayam di dalam terang. Akan tetapi untuk memuaskan hawa nafsu kalian menyembah anak manusia, karena kalian tahu ketika kalian menyembah anak manusia, kalian tidak diberikan tugas dan tanggung jawab, kalian matikanlah akal kalian. Jadilah kalian manusia yang gak berguna di atas bumi ini. Karena apa gak berguna? Karena kalian hidup dengan mematikan akal kalian, gak ada guna kalian. Hanya orang-orang yang tak berakal lah, ketika ditampar pipi kanannya diberikan pipi kirinya, orang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah, ya, ketika diminta sesuatu dia memberikan, itu orang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah, yang gak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada dia, itu orang yang gak berakal. Hanya orang yang gak berakal lah, yang mendoakan orang yang menganiaya dia, itu orang gak berakal. Kenapa nggak dikatakan hanya orang berakal yang melakukan hal itu? Karena binatang nggak berakal. Keledai itu kalau ditendang nggak membalas, dia nendang. Diludahin dia nggak membalas, dia meludahi. Babi itu juga kalau dilempar dengan batu dia nggak bisa membalas dengan kita dilempar dia balik dengan batu. Karena dia diberikan Allah keterbatasan, yaitu akal. Dia nggak bisa guna, karena dia nggak punya akal, dia nggak bisa menemukan cara bagaimana membalas orang yang berbuat dengan dia dengan zalim yang sama. Maka seketika kalian berupaya matikan akal kalian, samalah kalian seperti binatang. Memang kalian punya akal, tapi akal dimatikan. Binatang nggak punya akal dan nggak pernah mematikan akal. Maka seakan-akan lagi lebih mulia lagi binatang daripada kalian. Binatang hanya tidak dikasih akal saja, tapi dia tidak berupaya mematikan akalnya. Karena memang dia tidak diberikan akal. Lah kalian oten-oten dikasih akal, tapi berupaya mematikan akalnya, maka lebih hinalah kalian daripada binatang. Maaf ini harus kusampaikan demi kemaslahatan si gondrong yang tidak bercelana temanku tadi. Berpikirlah kalian harus mengadakan perbedaan antara kalian dengan binatang. Belum lagi dari gaya hidup kalian. Babi siap kencing gak bercebok, kalian kencing gak cebok juga, sama. Babi boleh makan dan tidur di atas kotorannya. Kalian juga tidak dilarang makan dan tidur di atas kotoran kalian. Sama lah kalian nama babi. Binatang nggak diberikan aturan tentang perkawinan, siapa-siapa induk yang tak boleh dia kawini, betina yang tidak boleh dikawini dia dengan yang boleh dikawininya. Sama sama kalian juga. Nggak ada ketentuan kalian. Larangan dari untuk kalian tak boleh mengawini orang tua kandung kalian, saudara kalian.
Kalian nggak punya aturan kawin, binatang nggak punya aturan kawin, kok mirip sama binatang? Kalian nggak punya aturan tentang tata cara berpakaian, binatang juga nggak punya tata cara tentang cara berpakaian, kok sama dengan binatang? Lantas kalian menjawab, kami manusia itu nggak perlu diatur-atur seperti itu. Kami bisa menentukan bagaimana kami melaksanakan hidup kami, menjalankan hidup kami, nggak perlu kami diatur. Sama, babi pun kalau ditanya, babi akan berkata, kami para babi nggak perlu diatur-atur berpakaian. Bagi kami cukup memiliki bulu, nggak perlu ditutupi sama benang. Ketika berbicara begitu dia nggak sadar, ya kan? Kemaluan si babi habir-habir di belakang. Nampak kemaluan habir-habir di belakang. Ketika berkata gitu dia nggak sadar gitu loh. Di belakang dia dekat pantatnya berserak tainya. Makanya ya tidak heran di dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah kalian dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu seburuk-buruk makhluk. Tidak hanya fisik kalian lebih buruk dari makhluk. Cara hidup dan cara berpikir kalian juga lebih buruk daripada makhluk. Lebih buruk daripada binatang. Ya, secongok-congoknya binatang, dia ketika dia mau memakan dedaunan atau pepohonan, yang dia makan itu paling satu rantai, satu kebun. Kalau kalian seisi bumi kalian makan. Kalian tidak punya aturan dan pantangan tentang perihal tentang makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Binatang juga nggak punya aturan makanan. Mereka bebas memakan apapun selama mereka selera. Kau nggak punya aturan tentang larangan makanan, binatang nggak punya aturan tentang larangan makanan. Pertanyaannya kok sama binatang? Yang lebih parahnya lagi kok yakin pula masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faru, Bunda Hesti, thank you. Bang Musa. Karena memang lanjut. di dalam Biblemu kau diumpamakan dengan domba. Gak mungkin lah domba diatur cara cuci kaki, cara membasuh wajah, nggak mungkin. Gak mungkin domba itu diatur cara kawin, nggak mungkin. Wow, Masya Allah. Bang Musafir, Izin. syukron, cair dong. Bunda Thank Bapak, you. bentar, izin dulu. Syukron. Izin. Jazakallah khairan Izin dulu. kapsiron, saudaraku. Ya Bun. Thank you. Izin, buat Bang Musafir, ini kan Idul Adha Bang, semalam kami cariin kok Bang, bukan nongol. Jadi Bang, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bang Musafir, dan segala utang-piutangku tolong Abang bayarin. Amin. Ya, Syukron, mohon Bang. mohon maaf lahir dan batin semua netizen, saudara-saudariku. Insyaallah, thank you, syukron. Kasih Bang Faruk ya. Bunda, lanjut Bang Musafir. Ya, sama-sama. Terima kasih. Karena kan Bang di 1 Korintus ini 1 Korintus 13 ayat 4, karena orang Kristen itu diajarkan kasih yang sabar, baik hati, tidak memegahkan diri Bang, tidak sombong itu Bang. Ini lagi bukti nyata bahwasanya untuk jadi Kristen harus nggak usah baca Bible. Kau baca dalam Lukas 14 nomor 26. Untuk jadi Kristen kau harus benci mamamu, bapakmu, istrimu, anakmu, saudara laki dan perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Di mana kasih? Gak mungkin ada kasih dalam dirimu sementara kau diajarkan untuk membenci. Kalau mengikut Yesus harus begitu Bang. Kalau mengikut Yesus harus gitu. Nomor 34 sampai 36, Yesus mengklaim dia datang ke dunia bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Sukacita Bang, damai sejahtera. Berarti Bibelmu salah, kau yang benar. Gitu kan? Bibelmu yang salah, kau yang benar. Bibel yang benar. Karena dalam Matius 10:34 Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai.
Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Yesus datang di ayat 35 dikatakan Yesus datang untuk mengadakan perpisahan atau permusuhan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan ibu anaknya, dan di dalam nomor 36-nya dikatakan dan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Makanya kalau kau Margaret mau jadi oten, kau harus parang-parangan dulu sama suamimu. Iya, kalau mau ikut Yesus. Sama kau dibal-bali suamimu, karena memang itu syarat untuk ikut Yesus, dibal-bali. Menjadi pengikut Yesus harus gitu, Bang. Makanya aku bilang, makanya kau dibal-bali suamimu. Gak nafkahi suamimu, disia-siakan suamimu. Karena Biarlah, Bang, dia kan nggak mau. Yang pantas dilakukan untuk musuh. Karena suamimu memandang kau musuh. Bahkan maaf-maaf, makanya suamimu ketika berhubungan badan samamu, ditusuknya kau dari belakang. Oh, Mama Enggak ada, Tujuannya Bang. supaya kau menderita. Enggak seperti itu. Hah? Aturannya, Bang. Menggunakan akal. Kepada musuh, harus bersikap begitulah kepada musuh. Ngeri kali ya, harus membenci ya. Itu data di Bible itu, Mbak Marga. Kalau mau ikut Yesus seperti itu, Bunda. Nah, seperti itu katanya. Enggak. Kalau Rasulullah ini ya, ada hadisnya begini ya. Ketika seorang sahabat Rasulullah ingin ikut berperang, ya ingin berjihad, apa kata Rasulullah? Kamu masih punya orang tua? Kata sahabat itu, ada. Aku masih punya ibu. Apa kata Rasulullah? Tidak usah kau ikut berperang, tidak usah kau ikut jihad di medan perang. Rawatlah ibumu, itu adalah jihadmu. Rawatlah ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Nah, sangat indah kan ajaran Nabi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh berbakti. Nah, tadi dibacakan kau harus membenci kalau jadi pengikut Yesus. Aduh ya Allah ya Rabbi, bagaimana dong kalau harus membenci? Kebencian gak mungkin itu dilandasi dengan kasih sayang, itu bertolak belakang. Tuh, kalau Rasulullah Karena Bun, mereka tidak mau ikut Yesus. Loh, tapi syaratnya kenapa harus membenci? Kenapa harus membenci? Nabi Muhammad, Nabi kami itu sangat indah ajarannya. Ummi, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Utamakan ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Karena kenapa? Ibu kita mengandung, ya kan, melahirkan, mengasuh kita siang dan malam, menyusui segala macam.